Kita tahu bahwa pendidikan adalah sarana membentuk karakter bangsa. Namun apa jadinya jika tidak semua anak negeri dapat memperoleh pendidikan yang layak dan sama? Demikianlah ucapan dari seorang relawan penggiat pendidikan Indonesia. Perbedaan mencolok antara kualitas akses pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi isu yang kunjung menemukan titik akhir. Berbagai faktor mempengaruhi keberlangsungan isu ini, seperti minimnya transportasi yang memadai kepada lembaga-lembaga pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi warga yang mengharuskan mereka memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan lain, serta minimnya minat dan kualitas guru untuk mengabdi kepada daerah-daerah tertinggal, mengingat bahwa pendapatan mereka yang masih sangat-sangat terbatas, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Rendahnya aksesibilitas pendidikan masyarakat memberikan pengaruh besar hingga pada tahap suatu kelompok masyarakat tidak dapat lagi berkembang secara intelek. Jika suatu masyarakat tidak mempunyai kemampuan kompetensi dasar untuk bertahan hidup, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut tidak akan dapat bertahan dalam dunia persaingan global yang semakin ketat. Untuk memberantas isu pendidikan yang tak kunjung selesai ini, jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, maka saya akan menciptakan sebuah program pengembangan pendidikan yang diberi nama TRIP, yakni pengawasan, peningkatan, dan pemerataan. Dalam mencapai hasil yang maksimal dari program TRIP ini, maka saya akan mengintegrasikannya dengan 3 fungsi DPR. Fungsi yang pertama yakni fungsi legislasi, di mana saya sebagai anggota legislator akan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat terhadap mutu pendidikan yang mereka terima, baik itu secara online melalui website TRIP maupun secara offline melalui pendampingan dan sosialisasi bersama tatap muka. Fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran. Dalam menyokong program yang telah saya rancang ini, maka saya akan mengalihkan sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama berupa TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa, kepada setiap lembaga pendidikan yang menjadi tujuan utama program saya sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan mereka. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Selaras dengan elemen pertama dalam program yang saya rancang, maka akan dipastikan sebuah pengawasan intensif kepada langkah-langkah terjun langsung dari program ini, serta pengawasan kepada website pengaduan TRIP yang dilakukan secara rutin dan pasti. Mereka yang tertinggal harus utamakan. Ketimpangan akses pendidikan yang signifikan di daerah-daerah di Indonesia harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Isu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi setiap elemen masyarakat. Saya, Dulcis Virgin Maria Daud, dari Dapil NTT 1, siap mengikuti kegiatan Parlemen Remaja 2024.